Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa kita masih terus berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah harapan. Saya akan bacakan dari Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, semua orang yang ada dan yang hidup di muka bumi ini pasti masih memiliki harapan. Mereka pasti masih memiliki pengharapan. Dan saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun yang tidak punya pengharapan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Di sini ada dua kelompok orang. Yang pertama adalah orang benar dan yang kedua orang fasik. Kedua kelompok ini mewakili daripada orang-orang yang ada. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, di ayat ini dituliskan dengan jelas bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Di sini harus kita pahami bersama, tidak salah semua orang memiliki harapan. Yang perlu dipastikan adalah apakah orang itu orang benar atau orang fasik. Sebab ini akan menentukan hasil daripada harapannya. Sebab dikatakan tadi harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Nah, perlu kita memperhatikan di sini, berharap atau memiliki harapan itu tidak salah. Tetapi yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah bahwa kehidupan kita harus berada di antara dua kelompok ini. Dan harapan saya supaya kita memilih seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu orang benar. Sebab harapan orang benar akan menjadi sukacita. Dan kita akan melihat di dalam pasal ini mengenai orang benar dan orang fasik. Saya akan bacakan dari ayat 30. Dikatakan begini, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Di sini kita bisa melihat orang benar tidak terombang-ambing untuk selamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Sudah jelas, antara orang benar dengan orang fasik, pasti yang lebih beruntung, yang lebih diberkati, yang lebih menikmati kehidupan adalah orang benar. Yang berikutnya juga dikatakan mengenai orang benar dan orang fasik dalam ayat 32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan orang benar dan orang fasik itu berbeda kontras. Kehidupan orang benar lebih diberkati, kehidupan orang benar lebih beruntung daripada orang fasik. Dan gaya hidup orang benar berbeda dengan gaya hidup orang fasik. Seperti ayat firman Tuhan kita hari ini, dalam hal harapan juga berbeda. Harapan orang benar dengan harapan orang fasik itu berbeda. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, sedangkan harapan orang fasik menjadi sia-sia. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, ada baiknya sebelum kita menaruh harapan kita, kita pastikan terlebih dahulu dan kita menjaga kehidupan kita supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Kita senantiasa suka melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih benar lagi. Percayalah, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Akan menjadi sukacita maksudnya apa yang diharapkan, apa yang menjadi harapan orang benar itu akan Tuhan berikan. Dan ketika Tuhan memberikan, inilah yang menjadi sukacita yang luar biasa yang akan dirasakan dan dialami oleh orang benar tersebut. Jadi perlu kita untuk tetap menjaga kehidupan kita, untuk tetap hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Sebab orang-orang yang hidup benar akan
memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan mereka akan lebih diberkati Tuhan dan kehidupan mereka akan lebih beruntung dibanding orang fasik. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal yang kita harapkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan dan yang kita nantikan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita semuanya. Mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kehidupan kita masih tetap berpegangan kepada kebenaran firman Tuhan? Apakah kita masih tetap hidup benar dan takut akan Tuhan? Percayalah, ketika kita tetap hidup benar dan takut akan Tuhan, maka apa yang menjadi harapan kita akan diberikan Tuhan. Dan itu akan menjadi sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengabulkan, memberikan apa yang selama ini kita harapkan, dan itu diwujud nyatakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi kesukaan, bahkan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya adalah orang-orang benar. Jadi kebenaran firman Tuhan ini buat kita semuanya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntun kami, menyertai kami, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Sebagai orang benar yang sudah Engkau tebus, biarlah kami tetap Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami yakin dan percaya harapan-harapan kami semuanya akan diwujud nyatakan oleh Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami semuanya. Dan Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kami semuanya. Dan itu akan menjadi sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.